Materi selanjutnya adalah tentang hak pakai. Mengenai hak pakai, subjek haknya adalah yang pertama warga negara Indonesia, kemudian yang kedua warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, Badan Hukum Indonesia. Yang keempat, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang kelima, instansi pemerintah dan Pemda. 6. Badan-badan keagamaan dan sosial. Dan yang nomor 7 adalah perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Mengenai jangka waktunya untuk hak pakai, diberikan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Sesudah jangka waktu haknya dan perpanjangan berakhir, dapat diberikan pembaharuan paling lama 20 tahun. Kemudian untuk tanah instansi, diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dan untuk hunian oleh WNA diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang selama 20 tahun dan diperbaharui 20 tahun. Dasar hukum yang mengatur hal ini diantaranya adalah pasal 42 UPA, pasal 39 PP 40 tahun 1996, dan PP 103 tahun 2015. Kita buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, khususnya pasal 41. Di sini mengatur tentang hak pakai. Apakah yang dimaksud dengan hak pakai? Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Hak pakai dapat diberikan yang pertama, selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Kemudian poin B, dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Yang ketiga, di ayat 3 ini disebutkan bahwa pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang berikutnya adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kemudian badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Kita buka mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pada pasal 2 diatur bahwa orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai. Ayat 2 disebutkan di sini, orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal orang asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diwariskan. Dan pada ayat 4 sampaikan bahwa dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan orang asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3 diatur bahwa warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dan pada ayat 2, hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta
antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris. Pada pasal 4 diatur bahwa rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan yang pertama, rumah tunggal di atas tanah hak pakai atau hak pakai di atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Kemudian sarusun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai. Pada Peraturan Menteri Negara Agraria, garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan diatur tentang bagaimana permohonan hak pakai. Di sini apa saja yang perlu disampaikan? Yang pertama adalah keterangan mengenai pemohon, kemudian keterangan mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik, dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Jadi ada hak pakai dengan jangka waktu dan hak pakai selama dipergunakan. Untuk hak pakai dengan jangka waktu disampaikan data mengenai pemohon, kemudian mengenai tanahnya, dan surat pernyataan. Selanjutnya adalah mengenai hak pakai selama dipergunakan. Apa saja yang perlu dilampirkan di sini? Mengenai data pemohon, jika pemohon instansi pemerintah atau Badan Hukum Indonesia, maka ada fotokopi akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemohon Badan Hukum asing, fotokopi surat persetujuan bidang usaha dari instansi terkait. Dan jika pemohon kedutaan asing, fotokopi surat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Kemudian mengenai tanahnya, data yuridis, data fisik, dan surat lain yang dianggap perlu. Kemudian dalam hal pemohon hak pakai orang asing juga dipersyaratkan beberapa syarat-syarat yang diatur di dalam ketentuan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.